Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat yang no communication, no contact ya. So, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat yang no contact. The King of Pentacles, the Two of Wands, Ten of Pentacles, Ten of Cups in reverse, Three of Swords. So, kalau aku lihat dari energinya ini, situasinya dia lagi sakit hati ya. Karena ada karma. Ya. Lagi sakit hati karena karma sedang berjalan. Dan dia harus bertanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Sekarang perjalanan hidupnya dia, prosesnya tentang pasangan hidup. Ya. Ini ada ketidakbahagiaan ya, karena hadirnya orang ketiga dan dia merasa nggak bahagia ya dengan pasangannya ini, dan dia merasa tersakiti ya. Ada triparti ya. Kenapa? Karena ini pembayaran karma ya, the judgment. So, the bottom of the decknya Two of Cups and the Lovers, Six of Cups. See, dia merindukan kamu, kangen dengan canda tawa kamu, kangen dengan kerinduan kamu, kemesraan. Ya Allah Akbar. Iya, tahu ya. Dia kangen banget di sini, rindu banget. Ya, ingin rasanya dia kembali, tapi dia tahu dia harus menjalani kehidupannya yang sekarang, gitu ya. Tuh. Merindukan koneksi twin flames ataupun soulmate. Kangen dengan memori, sentuhan. Ya, aku lihatnya dan... Iya, sana dulu maminya kerja. Iya, pintar. So, kalau aku lihat di sini... situasinya dia tidak mengenakan ya, jadi no communication. Memang yang dia rasakan ini, perjalanan hidupnya ini sebagai pengalaman hidup ya, karena pada akhirnya dia tersakiti sendiri. Tahu ya, Three of Wands, Four of Wands, Five of Pentacles, Five of Cups, Four of Cups, Nine of Wands. Page of Cups, Page of Pentacles, Ace of Cups, and the Nine of Swords. The Hangman. So, kalau aku lihat di sini, dia stres tentang percintaan dan masa depannya dia dengan orang baru ya. Masih menggantung. Dan kesuksesannya dia pun menggantung ya di sini. Karena dia belum bisa melupakan kamu, no kontak ya. Menyimpan perasaan hubungan dengan kalian, dan dia merasa sedih, kangen dengan kalian. Dan aku lihat dia menyimpan penyesalan yang sangat dalam, dan dia nggak bisa ungkapin ke kalian. Dia kecewa, jadikan kalian pilihan, dan kini dia tersakiti. Hubungan dia dengan orang baru ini juga
tidak bahagia ya, stres, rasa takut orang barunya ini punya orang baru lagi atau kehidupan baru lagi. Ada keinginan dia untuk stabilkan lagi koneksi kalian yang sudah nggak bahagia, tapi dia memikirkan karmanya dulu nih, atau efek kembali dengan kalian akan seperti apa. Karena aku lihat di dalam perjalanan hidupnya dia, journey-nya ini. Iya sayang, sini nak, sini, ini nyariin anaknya. Ya, di dalam perjalanan hidupnya dia ini, journey-nya penuh sakit, penuh luka, penuh penyesalan, dan dia nggak bisa ungkapin, dia simpan rasa sakit ini. Dia tahu journey-nya dia nggak baik-baik saja. Aku lihat ingin rasanya dia memperbaiki ya hubungan ini, tapi dia kecewa karena hubungan ini sudah berpisah dan gak ada communication. Dan di sini coba belajar tentang pembayaran karma. Not communication. Fokus dalam pekerjaan untuk meraih masa depan kembali, karena dia ada niat untuk memperbaiki semua. Tapi memang butuh waktu untuk memperjuangkannya lagi. Butuh kesabaran untuk meraih kesuksesan dia lagi. Six of Wands and the Four of Pentacles. Tapi semuanya stuck sekarang. Seakan-akan pintu kesuksesannya dia tuh sudah tertutup. Ya. Karena masalah trust issue adalah kebohongan, kepalsuan ya. Jadi hilangnya rasa kepercayaannya kalian terhadap dia. Selama tidak komunikasi, dia mengalami suatu kebuntuan. Kesuksesannya juga merasa terhambat karena dia coba untuk memperbaiki, tapi egonya masih stuck juga. Belum bisa dia lepaskan, dia masih bermain tentang egonya. Makanya keberuntungannya dia tertahan. Di sini aku lihat dia coba untuk belajar tentang masa depannya dia. Ada rencana untuk kembali ke kamu sebenarnya, karena merasa kamulah yang terbaik. Dan dia akan coba untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. So, kalau aku lihat di sini ya, no communication. Dia ada rencana untuk komunikasi sama kamu, tapi memang dia stuck ya setelah ending dengan kamu di sini. Jadi keberhasilannya dia tuh kayak karirnya juga nggak ada kemajuan setelah tidak ada komunikasi dengan kamu ya. Sini aku lihat kebahagiaan yang dia raih dengan orang ketiga ini tidak ada ya, karena banyak sekali masalah tuh. Karena dia hadir orang ketiga ini karena keuangan, bukan karena cinta kasih. Jadi secara diam-diam dia menjalin hubungan dengan orang ketiga ini, mengakunya sama kamu gak bahagia. Ya, jadi dia mencoba menjalin hubungan dengan orang ketiga. Ya, bisa saja orang ketiga ini ada orang lain lagi. Ya, jadi memanfaatkan keuangannya. Tapi di dalam perjalanan hidupnya dia tersakiti sendiri. Ya, terluka.
karena yaitu dia, entah dia atau orang ketiganya ini menduakan dia lagi, dan dia sakit hati, makanya dia nggak komunikasi sama kamu karena dia juga sedang menjalani karmanya, ya, menjalani hubungannya secara diam-diam untuk kestabilan hidup. Pada akhirnya dia stuck dalam triparty dan tidak ada akhir. Ya, mau tidak mau dia harus menghadapi kenyataan tentang kebuntuan, ya, tentang masalah yang bertubi-tubi yang tidak pernah putus gitu ya, tidak pernah selesai. Karena ini ada karma yang harus dia jalani pelan-pelan. Jadi dia mendapati karma ini nggak langsung besar, jebret, nggak, tapi secara sedikit tapi sakit banget, ya. Pada akhirnya nanti dia ingin kembali sama kamu, menyadari, ya, kesalahannya dia adalah tidak komunikasi dan jujur sama kamu. Tujuan hidupnya dia di sini ada rencana ingin memperbaiki lagi. Dia juga ingin fokus pada pekerjaan, ingin sukseskan lagi. Eight of Pentacles and the Ten of Wands. Tapi sulit ya, karena bebannya ini berat banget untuk menyembuhkan tentang pilihan hidupnya dia. Ketika dia melihat cermin, dia memandang dan mengingat kamu sebagai belahan hidupnya, belahan jiwanya yang belum selesai. Dan ini membuat dia stuck dalam penyesalan, kekecewaan. See, Ten of Sword, and the World in the reverse. Jadi selama tidak komunikasi, dia depresi, stres sendiri ya. Dia melihat kamu sebagai cerminan dirinya yang belum selesai. Dan dia terkhianati, dia kecewa, menyesal dengan apa yang sudah dia pilih. Ya, coba untuk move on dengan orang ketiga, tapi malah sedih mengingat kamu. Yang dia jalani sekarang hanyalah berselingkuh dan selalu berkomitmen dengan orang lain, tapi tidak dengan serius. Karena dia juga dijadikan pilihan ya di sini. Kecewa akan pemikiran dia sendiri, sekarang dia konflik batin. Berpikir untuk komunikasi lagi dengan kamu atau tidak. Ya, karena dia coba untuk mengimbangi perasaannya dia ke kamu. Jadi kalau aku lihat kalian nggak komunikasi ya, jadi kecewa sebenarnya dengan pilihannya, tapi dia coba untuk melawan rasa bosannya, yaitu dengan berselingkuh lagi. Ya, walaupun dia tahu kebahagiaan yang dia dapat dari berselingkuh itu nggak ada, cuman sesaat, bahkan hanya luka. Ya, dan hanya sakit hati, terkhianati ya di sini, dan ini menjadi beban sebenarnya. Pekerjaannya pun menjadi tertekan, dia nggak fokus ya, tapi dia simpan perasaan itu ya, dia simpan, dan aku lihat dia lelah dengan cara dia menghindari kamu sebenarnya. Aku lihat dia coba istirahatkan ya, istirahatkan tentang komitmen, dan aku lihat energinya no communication. Dia berpikir untuk bisa datang lagi ke kamu, tapi memang kehidupannya dia saat ini stuck. Kesuksesannya juga tidak berjalan mulus. Banyak keberuntungan, pintunya dia itu sudah tertutup. Perhatian dari teman-teman ataupun orang-orang sekitarnya dia juga sudah enggak tertuju ke dia lagi, malah fokusnya ke kamu ya, kesuksesannya. Dan dia tahu
Dia memantau kehidupan kamu di sini. Dan kalau aku lihat, dia coba untuk bahagia dengan orang ketiga ini yang dia jalani secara diam-diam. Itu karena kestabilan hidup aja. Kalau aku lihat trust issue-nya dia ataupun masalah di masa lalu yang belum selesai, mau tidak mau dia harus menerima kenyataan akan datang ke kamu. Jujurkan lagi, kenapa? Karena dia tertekan dengan pengkhianatan, sakit hatinya dia, ya, di sini lukanya dia dari karma di masa lalu dengan kamu. Dan ya, dia ingin kembali, dia coba untuk belajar sabar dalam meraih kemenangan lagi itu ke kamu lagi. Tapi memang dia belum bisa melepaskan triparty ataupun karmanya dia dari karmic circle. Dan dia harus bisa berdamai dengan pembayaran karma dia. Harus bisa belajar sabar, ya, untuk ke kamu lagi. Dan dia, aku lihat juga tertekan tentang tujuan hidupnya dia, ya. Kalau aku lihat dia ingin jujur sama kamu juga beban banget. Kenapa? Karena kebentrok ataupun keblok dari perselingkuhan ini. Tapi mau tidak mau dia harus hadapi kenyataan, harus bisa melawan dan bisa komunikasi lagi dengan kamu. Dan kalau aku lihat selama tidak komunikasi dengan kamu, ya dia berselingkuh terus, ya, mencari kepuasan jati diri, ya, tuh. Tapi dia mantau kamu, dia tahu akan dikembalikan lagi ke kamu. Wheel of Fortune, Page of Swords, the Seven of Cups, and the Fool. Ya, karena dia ingin bebas. Kita lihat lagi, no communication. Four of Cups, Page of Cups, the Temperance. Selama nggak komunikasi dengan kamu pun, dia coba imbangi, ya, memperbaiki spiritualnya dia, tapi memang butuh waktu lama. Dan dia kecewa dengan pilihannya dia. Makanya dia berpikir gimana caranya bisa memperbaiki lagi komunikasi ataupun energi ini sama kamu. Dan dia tahu dia harus memperbaiki image-nya dia. Lelah, capek, ya, dari sikapnya dia yang ingin menang sendiri sebenarnya. Dan dia tertekan, ya, atas jarak di antara kalian, terutama yang long distance. Membayangkan kamu, tapi sulit untuk memperbaikinya. Karena dia kecewa dengan cara dia melangkah, cara dia menaklukkan seseorang. Yang difikirkan hanyalah kestabilan hidup dia dan senang-senang saja. Dia selalu mencari pasangan yang hanya bisa membuat dia sukses dan senang-senang. Sekiranya kalau yang sudah membuat dia pusing, sulit, dia nggak mau, ya. Dan dia nggak suka, makanya dia coba untuk mencari yang lain. Dia bilang ke orang-orang kalau dia nggak bahagia dengan kamu, ya.
Aku lihat di sini, wow, the Queen and the King of Pentacles. Oke. Selama nggak communication, dia juga berpikir kamu fokus pada karir kamu. Maka dia berpikir menyesal sudah menyia-nyiakan kamu ya. Pada akhirnya kamu yang sukses daripada dia. Kayak dia ingin kembali sama kamu. Walaupun saat ini dia dengan orang yang dia jalani, ya dengan orang ketiga ini sudah ada yang menikah ataupun satu rumah. Dan aku lihat dia merasa tertekan ya hubungannya dengan orang yang dijalani. Tadi masih stalking kamu juga. Menyesal, kecewa. Jadikan kamu pilihan. Ingin rasanya kembali. Di sini kamu juga sudah menerima kekecewaan kamu. Sehingga kamu memilih break up ataupun istirahat dari sebuah hubungan. Four of Cups, the Judgment. Ini lagi dibangunkan ya karma ya, lagi diukir karmanya dia dengan orang ketiga perjalanannya ya. Dan the journey-nya memang dia ingin memperbaiki karma dia dan kembali ke kamu. Dia sebenarnya ingin kabur ataupun lari dari kenyataan, dari tanggung jawab ya tentang kisah masa lalu, tapi nggak bisa. Dia ingin blok sebenarnya, tapi nggak bisa. Tetap karma berjalan, karma nggak bisa berubah. Apalagi dengan niat dia nggak baik, makin buruk aku lihat. Karena dia tahu dia sudah mengecewakan kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu merana. Kebahagiaannya dia saat ini stuck. Tidak ada kesuksesan yang diraih. Ini membuat dia marah, kesal. Dan dia kecewa sudah mengacaukan kestabilan hidupnya sama kamu demi kepuasan dia. Dia coba untuk blok ketidakbahagiaannya dengan berselingkuh lagi ya. Tapi mau tidak mau, ya dia harus belajar tentang karma. Oh my god, pada akhirnya gak enak loh. Selama tidak komunikasi dengan kamu menerima tentang masa lalu yang penuh dengan luka, bahkan kamu diendingkan komunikasinya tanpa alasan. Dia datang pun tiba-tiba, lalu pergi lagi, memberikan luka. Pada akhirnya, dia yang terluka sendiri. Kejujuran yang tidak pernah datang ya, karena tidak ada, dia merasa tidak ada akhir dengan kamu, masih ada urusan, dan ini membuat dia tidak bisa menghilang lagi, tidak bisa lari dari kenyataan ya, dan dia harus hadapi kenyataannya tentang karmanya dia selama ini dia hindari. Tujuan hidupnya dia udah gak ada kepastian ya, udah gak ada kesuksesan. Karena apa yang dia raih nantinya di akhir tujuan hidupnya dia ini banyak sekali yang tidak ada perubahan, yaitu perselingkuhan selalu terus terjadi. Jadi selama no communication dia coba untuk mencari yang bisa membahagiakan dia secara finansial dan juga seksual.
Kalau satu dengan yang satu tidak cocok, dia cari lagi yang lain. Tapi akhir ceritanya dia akan selalu begitu, dan ini membuat dia nggak bisa lari dari kenyataan tentang pembayaran karma. Dan aku lihat juga dia akan ada masalah dengan orang kantornya ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.